saja, niatnya sih mencuri ponsel di toko ponsel, ternyata tak taunya yang diambil bala ponsel mainan. Upaya menciptakan lokasi unggul yang berdaya saing tinggi dari Kalimantan Tengah. Warga banjir di lokasi ini juga memutus akses jalan MH Tamrin yang merupakan keindahan gugus pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya kini diambang kerusakan lingkungan. Beberapa hari terakhir, media sosial dihebohkan dengan tanggal 25 Agustus. Sebenarnya, apa sih yang akan terjadi? Sebelum itu, pencet tombol like dan subscribe akun RRV Media kami. Seruan aksi demo pada 25 Agustus 2025 beredar viral di media sosial. Sejumlah akun menyerukan masyarakat, mulai dari mahasiswa hingga buruh, untuk turun ke jalan. Salah satunya adalah akun Instagram @gejayan_memanggil yang mengunggah rilis terkait rencana aksi demo yang disebut akan mulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dalam rilis tersebut, mereka menyerukan beragam tuntutan. Beberapa di antaranya berkaitan dengan tunjangan rumah dan rencana kenaikan gaji anggota DPR yang belakangan menuai protes. Bubarkan DPR RI, tuntut transparansi gaji anggota DPR dan gagalkan rencana kenaikan gaji anggota DPR, tulis keterangan itu. Tak hanya di Jakarta, aksi serupa disebut akan digelar di sejumlah kota besar seperti Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, dan kota-kota lainnya pada tanggal yang sama. Kelompok yang menginisiasi aksi ajakan demonstrasi juga diinisiasi oleh kelompok yang menamakan diri sebagai Revolusi Rakyat Indonesia. Namun Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Muhammad Jumhur Hidayat menyebut penanggung jawab aksi 25 Agustus di depan gedung DPR belum jelas. Karena tidak jelas siapa penanggung jawab dan juga apa isu yang dituntutnya, saya melarang semua anggota atau keluarga besar KSPSI di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah Jabodetabek, dalam aksi 25 Agustus. Kata Jumhur dinukil antara Senin 25 Agustus 2025. Apabila aksi tanpa penanggung jawab, maka demo 25 Agustus rawan menjadi anarki. Ia khawatir kondisi tersebut bisa menciptakan kerusuhan yang berujung pada pertarungan politik elit. Dilansir dari tribunjabar.id, San Mustafa mengaku bahwa pihak DPR tidak mempermasalahkan hal itu, karena hal itu merupakan bagian hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, termasuk DPR. Itu suatu hak dan wajar dalam alam demokrasi. DPR kan juga rumah rakyat, kata San usai pelantikan pengurus DPD Nasdem Kabupaten Bekasi di Hotel Holiday Inn Cikarang pada Sabtu 23 Agustus 2025. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, salah satu alasan dari aksi demo ini terjadi akibat adanya tunjangan rumah dan rencana kenaikan gaji anggota DPR. Wakil Ketua DPR Adi Eskadir membantah hal tersebut. Adi Eskadir menyatakan gaji pokok anggota DPR tidak naik. Dia menyatakan yang mengalami kenaikan adalah tunjangan anggota DPR, tunjangan yang besarannya melonjak tajam. Adies berkeloka bahwa kenaikan tunjangan ini mungkin karena Menteri Keuangan Sri Mulyani kasihan dengan kawan-kawan DPR. Singkatnya, demo digelar pada tanggal 25 Agustus di sekitar gedung DPR MPR RI, Jakarta Pusat. Demo itu ricuh di beberapa titik. Kericuhan tersebut terjadi setelah polisi memukul mundur massa dari depan gedung parlemen. Akibatnya, kelompok demonstran terpencar ke berbagai ruas jalan di sekitar lokasi, termasuk kawasan Gerbang Pemuda hingga kolong jembatan Pejombongan. Dalam peristiwa itu, sejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan. Pos polisi, rambu lalu lintas, hingga pembatas jalan menjadi sasaran amukan massa. Tak hanya itu, motor yang terparkir di depan gerbang Pancasila, gedung DPR MPR RI juga menjadi sasaran. Pantauan Kompas.com di lokasi pukul 14.50 WIB, motor yang terbakar sudah dalam kondisi hangus. Selain motor yang hangus, terlihat pula sisa-sisa kertas putih yang ikut terbakar berserakan di jalan. Aspal di sekitar titik kebakaran juga dipenuhi serpihan plastik yang meleleh.
Tak berhenti sampai di situ, pos polisi di Jalan Gerbang Pemuda juga menjadi sasaran amukan massa usai unjuk rasa di belakang gedung DPR MPR RI. Sejumlah massa tampak merusak pos polisi dengan melempar batu dan memukul menggunakan batang bambu. Mereka yang melakukan perusakan mengenakan pakaian bebas, sedangkan sebagian lainnya terlihat memakai seragam sekolah putih abu-abu. Beberapa peserta aksi juga menutup wajah dengan masker, kain maupun jaket untuk menyamarkan identitas. Massa yang awalnya berunjuk rasa di depan gedung DPR berlarian ke arah rel kereta di bawah kolong jembatan Pejompongan setelah dipukul mundur aparat kepolisian. Mereka memanjat pagar pembatas besi dan memadati jalur rel. Dari arah Jalan Palmeran Timur menuju Pejompongan, massa melempari aparat dengan batu yang diambil dari rel. Di antara batu itu tampak botol dan potongan kayu yang diduga dipakai massa untuk menyerang polisi. Lalu di sepanjang jalan, selongsong gas air mata berserakan. Polisi sebelumnya berkali-kali menembakkannya untuk memukul mundur massa. Meski asap telah hilang, bau gas air mata masih terasa menusuk. Warga yang melintas tampak kesulitan bernapas. Beberapa pengendara motor bahkan terlihat meneteskan air mata karena tak kuat menahan perih. Bagaimana menurut kalian tentang demo yang terjadi kemarin? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Like video ini dan subscribe akun RRV Media kami. Ada-ada saja, niatnya sih mencuri ponsel di toko ponsel, ternyata tak taunya yang diambil bala ponsel mainan. Upaya menciptakan populasi unggul yang berdaya saing tinggi dari Kalimantan Tengah. Warga Pacet lokasi ini juga memutus akses jalan MH Tamrin yang merupakan keindahan gugus pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya kini diambang kerusakan lingkungan. Media